pemirsa, kembali lagi bersama saya yang ganteng dan keren ini. Kali ini kami akan membawakan drama legenda yang sangat dramatis, yaitu kisah Timun Mas. Pagi hari yang cerah di sebuah desa di tanah Jawa, warga mulai beraktivitas menyambut hari dengan senyum dan sapaan hangat. Sayur, sayur. Sayurnya, Pak. Sayurnya, Bu. Monggo Bu jamune, jamu kuat, jamu bugar. Nyun sewu, ge. Monggo, Bu. Beginilah kehidupan desa yang sederhana, rukun, dan penuh harapan. Dan dari desa inilah kisah Timun Mas dimulai. Akhirnya bersih juga halamannya. Kapan ya, Pak E? Rumah ini ada sarana kecil. Teman-temanku loh sudah pada punya anak. Yang sabar Bu E, walau kita cuma berdua, kita tetap bahagia kan? Tenang, ada Pak E selalu di sini. Tapi aku mau anak Pak E. Ya Gusti, bila hambamu ini seorang anak. Jika tidak, istri baru juga tidak apa-apa. Maksud Pak E? Hello. Maksud saya, anak saja Gusti. Hingga suatu malam, datanglah sosok besar dari dalam hutan. Aku dengar kalian ingin punya anak. Hah? Tapi kamu siapa? Aku adalah penjaga hutan yang lapar. Aku akan memberikanmu seorang anak. Sepertinya Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Tanam biji ini. Nanti kalian akan punya anak yang cantik. Tapi ingat, serahkan dia padaku saat dia dewasa. baik, terima kasih Tuan Raksasa. Akhirnya, mereka pun menanam biji timun tersebut di kebun mereka. Hari demi hari, mereka merawat dan menjaga tanaman timun tersebut. Pak, lihat Pak. Timunnya tumbuh berwarna emas dan besar. Wah, mari kita belah. 1, 2, 3. Masya Allah, anak cantik. Ternyata benar apa yang dikatakan raksasa itu, Bu E. Alhamdulillah, akhirnya kita punya anak Pak E. Kalau begitu, karena dia kan lahir dari timun ini dan warnanya emas. Bagaimana kalau kita beri nama Jisoo Blackpink? Enggak. Nama yang pas adalah Timun Mas. waktu berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis ceria dan suka bermain.
Nggak tahu, kok dia tahu namaku? Sejak saat itu, Timun Mas mulai gelisah. Timun Mas pulang dengan kebingungan. Ia mencari jawaban dari orang tua yang selama ini menjaganya dengan sepenuh hati. Pak, Bu, siapa raksasa yang menemuiku tadi? Kenapa dia tahu namaku? Duk, maafkan ibu. Sejujurnya, kamu bukan lahir dari rahim Bu E. Kamu berasal dari buah timun ajaib, pemberian raksasa itu. Jadi, selama ini aku bukan anak Pak E, Bu E. Kamu tetap anak kami, sampai kapanpun, Dok. Kami menyayangimu lebih dari apapun. Duh, Pak Dukun, tanah ini dalam bahaya. Raksasa itu licik. Kalian tidak bisa melawannya dengan tangan kosong. Inilah kekuatan Nusantara. Kekuatan tanah, air, angin, dan api bersatu melindungi kebaikan. Gunakan ini dengan penuh keberanian, Nak. Baik, terima kasih Mbak. Aku harus mempersiapkan diri untuk melawan raksasa itu. Beberapa bulan berlalu hingga tibalah pada suatu hari. Tiba-tiba tanah bergetar. Raksasa datang kembali lagi menagih janji keluarga Timun Mas. Kemarilah kau Timun Mas. Perutku lapar. Sudah lama aku menunggumu untuk kusantap. Tidak semudah itu. Jika kau ingin menyantapku, ayo kejar aku. Berani-beraninya kau menantangku Timun Mas. Mau kemana lagi kamu? Menyerahlah atau kusantap kamu. Aku tidak akan menyerah. Rasakan ini. Kami, kekuatan Nusantara. Kekuatan tanah yang mengokohkan. Kekuatan air yang menenggelamkan. Kekuatan angin yang menghalau kejahatan. Kekuatan api yang menghanguskan kelicikan. Dasar anak kecil kurang ajar kau Timun Mas. Apa ini? Panas. Awas kau Timun Mas. Kamu bocah kurang ajar. Alhamdulillah, akhirnya kamu selamat, Dok. Kamu hebat bisa mengalahkan raksasa itu. Terima kasih Pak E, Bu E. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa keberanian, doa, dan cinta keluarga adalah kekuatan terbesar melebihi kekuatan apapun di dunia.
geser, Bian geser. Cek. Beri tepuk tangan yang meriah.